Inilah perjalanan kami menuju Gunung Pontewa, gunung yang terletak di Morowali Utara dengan ketinggian 746 mdpl. Sekitar 4 jam perjalanan dari Morowali. Kebetulan kami bekerja dalam suatu kawasan industri di Morowali dengan sistem kerja shift. Jadi kami harus menyusun waktu seefisien mungkin mengingat besoknya kami harus masuk kerja shift malam. Kami cuma punya waktu 1 malam untuk pendakian ini. Jadwal pulang kerja sebenarnya jam 6 sore, tetapi kami izin pulang lebih awal agar bisa mempersiapkan segala sesuatunya sebelum pendakian. Setelah semuanya siap, kami berangkat dari Bahodopi, Morowali pada jam 7 malam. Di tengah perjalanan, ban mobil yang kami gunakan tiba-tiba bocor. Ya, begitulah. Perjalanan tanpa kendala bagaikan aku tanpa kamu. Untungnya masalah seperti ini sudah jadi makanan sehari-hari bagi kami. Setelah kami perbaiki, kami pun melanjutkan perjalanan dan tiba di pos registrasi pada jam setengah 12 malam. Di sini kami melakukan registrasi dan pengecekan barang bawaan. Hal ini untuk memastikan keamanan dan keselamatan pendaki serta lingkungan sekitar. Di pos registrasi terdapat nomor yang dapat dihubungi untuk melakukan registrasi maupun keadaan darurat saat pendakian. Di sini juga terdapat informasi mengenai aturan yang harus dipatuhi selama pendakian. Semua barang bawaan diperiksa termasuk kelengkapan yang menunjang selama pendakian, yang wajib ada dan dibawa, karena berkaitan dengan keselamatan pendaki, serta pemeriksaan ransum yang menggunakan kemasan plastik yang dapat menimbulkan sampah. Plastik maupun alat kemasan lainnya dihitung dan wajib dibawa pulang saat turun. Jika ada yang kurang, akan dikenakan denda sebesar Rp50.000 per item. Hal ini sangat baik dan cocok diterapkan di semua area pendakian, demi menjaga alam tetap bersih dari sampah dan orang yang tidak bertanggung jawab. Jam 12:20 kami meninggalkan pos registrasi dan menuju ke gerbang pendakian. Perjalanan dari pos registrasi ke gerbang pendakian masih bisa diakses menggunakan mobil. Walaupun jalannya sempit dan hanya cukup untuk 1 mobil, jalan menuju ke gerbang cukup jelas, jadi kemungkinan untuk tersesat sangat minim, tapi tetap harus berhati-hati dan memperhatikan petunjuk jalan. Dan karena ini adalah pendakian pertama kami di sini, jadi kami bertanya secara detail di pos registrasi tadi. Dari pos registrasi ke gerbang pendakian jaraknya sekitar 40 menit dengan jalan tanah dan batuan kecil. Akhirnya kami pun tiba di gerbang pendakian dan parkiran pada jam 1 dini hari. Parkiran di sini cukup lumayan luas, cukup untuk mobil dan motor. Setelah sampai di sini, kami melupakan sesuatu yang tidak kami sadari. Kami lupa mengambil air di pos registrasi, dan sepanjang perjalanan dari pos registrasi ke gerbang pendakian, tidak ada lagi sumber air yang dapat diambil untuk merefill dry bag yang kami bawa. Jadi ini penting untuk diperhatikan jika hendak mendaki dimanapun. Untungnya beberapa dari kami membawa air botol mineral besar, itulah yang kami minum selama pendakian ini. Jam 1:15 kami akhirnya memulai pendakian. Sejak langkah pertama, kami langsung dihadapkan dengan jalur yang cukup ekstrim. Trek terjal dengan bebatuan dan kemiringan sekitar 70 derajat memaksa kami untuk sesekali memanjat. Inilah tantangan pertama yang harus kami lewati dari gerbang pendakian menuju pos 1. Tanjakan ini benar-benar menguras tenaga, apalagi kami datang tanpa persiapan latihan fisik sebelumnya. Disinilah kami menyadari bahwa persiapan fisik sebelum mendaki itu sangat penting. Meskipun pekerjaan kami sehari-hari cukup menguras tenaga, ternyata itu belum cukup untuk menghadapi medan seperti ini. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bahwa pendakian membutuhkan persiapan yang matang, baik dari segi fisik maupun mental, sehingga aman dan mengurangi potensi cedera. Di sepanjang perjalanan, kami beberapa kali berhenti sejenak untuk mengatur napas dan mengembalikan tenaga. Jalur yang terus menanjak membuat setiap meter perjalanan terasa begitu panjang. Meski begitu, kami saling menyemangati dan tetap menjaga ritme langkah agar tidak cepat kehabisan energi. Sedikit demi sedikit kami mulai beradaptasi dengan medan, hingga rasa lelah perlahan berubah menjadi semangat untuk terus melangkah menuju tujuan berikutnya. Setelah berjalan cukup melelahkan, kami pun tiba di pos 1 pada jam 1:40 dini hari. Sekarang sudah sampai di pos 1. Bagaimana? Aman? Tarobe dada. Perjalanan yang cukup melelahkan dan menguras tenaga, sesekali kami istirahat sekedar meluruskan kaki dan lutut yang mulai gemetar. Keringat mulai bercucuran deras di badan, malam yang biasanya dingin kini terasa hangat. Ya itulah seninya, menghirup oksigen yang bersih dari polusi menjadi penyejuk dalam perjalanan ini.
berharap di depan treknya bisa sedikit landai. Harapan itu pun kian dipatahkan ketika mendapati jalur yang terus menanjak, tanpa bonus sedikit pun. Kita ada yang disesali. Kadang-kadang siapa ini? Kalau sampai ki besok di kos jam 5 sore, masih sampai itu, Dek. Tempat Di kos jam 5 sore, ambil antrian. Awal-awal mantap. Pasti pertama. Luar biasa. Hal ini tidak menyurutkan semangat kami untuk mencapai puncak. Kayu besar. Dengan sesekali istirahat, kami pun tiba di pos 2 sekitar jam 2:30. Sekarang sudah di pos 2. Mana, Wan? Oke, Aman? oke. Luar biasa. Jam berapa ini, Kak? Ambil laginya. Tunggu. Kasih kesan cahaya tante. Pos 2. Udah ada, Mi? Coba agak sini. Sama lagi tuh. Wah, kira-kira umur berapa tahun ini kalau besar begini? Spam di grup, tinggal filter saja. Hasil itu belakangan. Pri, aman apa, Pri? Tahan. 1, Mantap. 2. Nisar, aman? Tahan. Lagi. Aman. Wan, masih semangat, Wan? Sedikit lagi. Masih. Oke, baik. Setelah beristirahat beberapa saat di pos 2, kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak. Tubuh yang sempat mulai dingin perlahan kembali hangat seiring langkah kaki yang terus menanjak. Jalur dari pos 2 menuju puncak kurang lebih masih sama seperti sejak awal pendakian. Hanya saja, kami menemukan sedikit jalur yang lebih landai ketika hampir mencapai puncak. Semakin mendekat, kami mulai menjumpai bebatuan karang Mana, yang Wan? diikat oleh akar-akar Aman? pohon besar. Pri, Di bagian ini kami harus lebih berhati-hati karena terdapat lubang-lubang yang cukup dalam di sela-sela akar dan bebatuan sehingga setiap langkah harus benar-benar diperhatikan. Di tengah vegetasi pepohonan yang masih rapat, gemuruh angin dari puncak mulai terdengar semakin jelas. Suasananya begitu khas, seolah menjadi pertanda bahwa tujuan sudah semakin dekat. Tepat sekitar jam 3:20 WITA dini hari, akhirnya kami tiba di puncak. Sesampainya di atas, kami langsung disambut pemandangan awan yang menyelimuti lereng-lereng gunung. Hamparannya begitu luas, menyerupai lautan busa yang membentang sejauh mata memandang. Angin berembus perlahan, sejuk dan menenangkan, seakan menghapus seluruh rasa lelah yang kami rasakan selama perjalanan. Saat itu kami hanya bisa terdiam, tenggelam dalam rasa syukur atas keindahan alam yang luar biasa. gimana, Pri? Enak? Tidak ada yang kedua kalinya begini kok. Sekali seumur hidup ya, minimal sekali seumur hidup. Pertama dan terakhir ini kesini. Back kamera ini kurang jadi tidak kelihatan. Pemandangan seperti ini adalah nikmat yang sulit ditemukan jika hanya menjalani rutinitas di tengah hiruk-pikuk kota. Sambil menghela napas panjang, kami menikmati setiap detik di puncak. Semua rasa lelah yang sebelumnya terasa berat seakan menghilang, tergantikan oleh ketenangan, kekaguman, dan rasa syukur atas kesempatan menyaksikan keindahan ciptaan Tuhan dari ketinggian. Jam 4 dini hari, kami beristirahat sejenak. Beralaskan matras di atas tanah, dengan beratapkan langit. Di hadapan kami terbentang hamparan awan yang menyelimuti lereng-lereng gunung, sementara di sisi lain pepohonan berdiri kokoh dengan cahaya bulan yang menyelinap di sela-sela rantingnya. Udara pegunungan yang sejuk, suara angin yang berembus pelan, dan keheningan malam menciptakan suasana yang begitu damai, seolah seluruh rasa lelah selama pendakian perlahan menghilang.
Meski hanya beristirahat selama 1 jam, momen itu terasa begitu berharga. Berbaring di atas matras sambil memandangi lautan awan dan langit malam memberikan ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada hiruk-pikuk kota. Hanya alam yang menemani kami menikmati waktu istirahat yang singkat namun begitu menenangkan. Pukul 5 pagi kami kembali terbangun. Walaupun waktu tidur tidak lama, rasanya sudah cukup untuk mengembalikan tenaga. Kami pun segera bersiap menyambut momen yang telah kami nantikan sejak awal pendakian, yaitu menyaksikan indahnya matahari terbit dari puncak gunung. Menyaksikan awan yang bergerak seperti air terjun, katanya jika beruntung kita akan melihat awan terjun dan yah kami mendapatkannya. Sungguh pemandangan yang luar biasa dan momen yang tidak akan kami lupakan. Setelah merasa cukup di puncak, pada jam 7 pagi kami pun memutuskan untuk turun, mengingat nanti malam kami harus masuk bekerja. Perjalanan yang cukup melelahkan, namun sebanding dengan momen dan keindahan alam yang kami nikmati. Sepanjang jalur perjalanan pulang, kami menikmati keindahan alam yang penuh dengan pepohonan, dengan udaranya yang sejuk. Di sini juga kami melihat hampir tidak ada sampah di sepanjang jalur. Hal ini membuktikan efek dari aturan dan sanksi bagi yang meninggalkan sampahnya di gunung.
Amanlah. Pada jam 8 lewat 20 menit, kami tiba di parkiran. Akhirnya kita kembali dan sampai di parkiran. Gimana? Aman? Aman, aman, aman. Luar biasa. Aman. Finish 740. 46 mdpl. Tapi start pendakian dari 36 mdpl. Jam 9.00 WITA, kami sampai di pos registrasi dan kembali memeriksa barang bawaan utamanya sampah yang kami bawa. Setelah semuanya aman, kami pun kembali ke kampung halaman menjadi rakyat biasa. Terima kasih sudah menonton.